Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, gimana nih kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Teman-teman tetap harus menjaga kesehatan dan juga mematuhi protokol kesehatan selalu karena saat ini kita masih mengalami pandemi. Sebelumnya, saya akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Salsabila Nadif. Hadir, Bu. Arsyana Latifah. Hadir, Bu. Tiara Zahra. Belum masuk ya. Safina Eka. Hadir, Bu. Sela Arinda. Belum masuk ya. Diva Mayriska. Diva Mayriska. Mungkin masih terkendala sinyal. Yang terakhir, Rika Setianingrum. Ada, Bu. Baik. Yang selanjutnya ada yang tahu kita hari ini akan belajar tentang apa? Teks prosedur, Ibu. Ya, betul sekali Mbak Arsyana. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik. Sebelumnya ada yang tahu teks prosedur itu apa? Teks yang berisikan langkah-langkah, Bu, atau? Ya, betul Mbak Arsyana. Jadi, teks prosedur itu bisa disebut dengan cara, petunjuk, langkah-langkah, atau juga panduan. Jadi, sebelum kita belajar tentang teks prosedur, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita dapat mengidentifikasi teks prosedur dengan memperhatikan isi, pernyataan umum, dan langkah-langkah atau tahapan yang disampaikan dalam teks prosedur. Yang kedua, kita dapat membuat rancangan teks prosedur dengan organisasi atau struktur yang tepat. Nah, jadi teks prosedur adalah jenis teks yang menyampaikan suatu cara atau langkah-langkah dan bertujuan untuk membuat sesuatu sesuai urutan yang sudah ditentukan. Kemudian, tujuan dari teks prosedur itu sendiri adalah menjelaskan dan juga menerangkan langkah-langkah secara urut untuk mencapai sebuah tujuan, dan pembaca bisa mengikuti panduan tersebut. Jadi, diharapkan dengan adanya teks prosedur ini dapat membantu pembaca
dalam melakukan suatu kegiatan agar dapat berjalan dengan baik, benar, dan juga runtut sesuai dengan urutannya. Kemudian ada jenis-jenis teks prosedur. Di sini teks prosedur dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana adalah teks yang terdiri dari 2-3 langkah saja. Teks prosedur ini biasanya dikatakan teks yang simple. Jadi misalnya pada cara pembuatan nasi goreng. Nah, biasanya kan urutan pembuatannya itu tidak sulit dan mudah untuk dilakukan. Kemudian yang kedua ada teks prosedur kompleks. Teks ini memiliki banyak tahapan dan cukup rumit dalam langkah-langkahnya. Nah, teks prosedur ini bisa dikatakan ribet atau sulit dalam tahapannya. Misalnya, cara membuat SIM. Nah, saat membuat SIM itu harus memiliki syarat-syarat tertentu, misalnya harus berusia minimal 17 tahun, harus memiliki surat keterangan kesehatan dari dokter, dan juga harus mengisi formulir-formulir lainnya. Kemudian yang ketiga ada teks prosedur protokol, di mana teks ini dalam tahapannya dapat dilakukan tanpa harus berurutan. Jadi, teks prosedur ini dikatakan bebas. Jadi, dalam pelaksanaannya itu tidak harus berurutan. Misalnya dalam pembuatan mie instan. Nah, terkadang kan orang-orang ada yang membuat mie instan, langkah pertamanya ada yang merebus air terlebih dahulu, ada yang merebus telur terlebih dahulu, atau bahkan ada yang meletakkan bumbu di piring terlebih dahulu. Apakah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Oke, baik. Kita lanjut. Yang selanjutnya ada struktur teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pembuka atau tujuan. Nah, dalam pembuka ini biasanya berisi tentang penjelasan tentang topik atau kegiatan yang akan dijelaskan. Kemudian yang kedua ada langkah-langkah, di mana berisi rincian petunjuk atau material yang dibutuhkan terkait topik. Jadi di sini biasanya berisi tentang alat, bahan, atau cara-cara yang harus dilakukan oleh pembaca. Kemudian yang terakhir ada penutup atau penegasan ulang, yaitu berisi tentang kesimpulan atau manfaat terkait kegiatan. Jadi tentang manfaat atau kesimpulan secara keseluruhan dari suatu kegiatan tersebut dapat dijelaskan dalam langkah terakhir ini, dalam penegasan ulang atau penutup. Yang selanjutnya ini adalah salah satu contoh teks prosedur, cara mengirimkan lamaran pekerjaan via email. Mohon saya dibantu salah satu anak untuk membacakan paragraf pertama. Saya, Ibu. Baik, Mbak Rike, bisa tolong dibacakan. Cara mengirimkan lamaran pekerjaan via email. Saat ini, berkat bantuan teknologi, melamar pekerjaan cukup mudah dan bahkan tidak memerlukan banyak biaya untuk datang ke kantor ataupun mengecek dokumen. Kamu bisa melamar pekerjaan melalui
via daring atau mengirimkan lamaran pekerjaan melalui surat elektronik atau email. Baik, menurut Mbak Rike, paragraf pertama ini termasuk ke dalam struktur yang mana? Pembukaan tujuannya. Ya, betul sekali. Jadi di sini dijelaskan bahwa untuk melamar pekerjaan ini tidak memerlukan banyak biaya ya. Penjelasan tentang cara-cara mengirimkan lamaran email. Kemudian paragraf selanjutnya. Mbak Diva Mayriska mungkin bisa tolong dibacakan. Oh iya, Bu. Berikut cara mengirim lamaran pekerjaan dengan benar. Pertama, siapkan seluruh berkas yang disyaratkan seperti surat lamaran pekerjaan, biodata diri, dan juga portofolio pekerjaanmu sebelumnya, jika ada. 2. Pastikan kamu menulis judul email, kata pengantar berupa maksud dan tujuan di bagian badan email, dan jangan lupa mencantumkan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam bentuk soft file dalam email. 3. Cek kembali seluruh kelengkapan alamat email tujuan dan hindari kesalahan penulisan dalam surat elektronik lamaran pekerjaanmu. Baik, terima kasih Mbak Diva. Nah, menurut Mbak Diva, paragraf 2 ini termasuk ke dalam struktur yang mana? Struktur langkah-langkah, Bu, isi. Ya, benar sekali. Jadi di sini paragraf 2 dijelaskan tentang bagaimana cara atau langkah-langkah mengirim lamaran pekerjaan via email dengan benar. Nah, selanjutnya kita akan berlatih bagaimana sih menyusun atau mengonstruksi kembali kalimat-kalimat acak di bawah ini agar menjadi suatu teks prosedur yang runtut dan juga benar. Ada yang bisa? Saya, Bu. Baik, Mbak Arsyana. Silahkan. Menurut saya, untuk yang pertama itu kalimat nomor 2, selain dari beras ketan, tapi terbuat dari singkong yang telah dikukus. Kemudian yang kedua, kalimat yang kedua itu nomor 1. Setelah itu diletakkan dalam sebuah, kemudian direbus, yang kalimat kedua itu nomor 1. Setelah itu diletakkan dalam sebuah wadah, diberi ragi dan terkadang diberi sedikit gula untuk mempermanis rasanya. Ya, selanjutnya. Kalimat yang ketiga di nomor 4, Bu. Pemberian ragi hendaknya rata. Kemudian nomor 3 itu hal ini bertujuan agar terjadi fermentasi. Kemudian di kalimat nomor 5, langkah terakhir menutup tape yang beragi dan diberi gula tadi dengan daun pisang serta penutup berupa kain hingga rapat. Kemudian kalimat nomor 7, selanjutnya tape ditutup selama kurang lebih 3 hari dan tidak boleh dalam selang waktu tersebut penutupnya dibuka. Dan yang terakhir yaitu di nomor 6, setelah 3 hari singkong telah berubah menjadi tape yang enak rasanya dan siap disantap. Gitu. Baik, benar sekali Mbak Arsyana. Jadi urutan atau cara langkah-langkah di sini yang pertama nomor 2, kemudian nomor 1, 4, 3, 5,
7, Dan dan yang terakhir nomor 6. Terima kasih ya sebelumnya Mbak Arsyana. Iya, sama-sama, Bu. Nah, kemudian tugas kalian selanjutnya untuk minggu depan, silakan kalian membuat salah satu jenis teks prosedur dari 3 jenis teks prosedur yang sudah kita pelajari tadi. Dan jangan lupa kalian harus memperhatikan strukturnya. Baik, Bu. Apakah tugas yang saya berikan sudah jelas? Sudah jelas, Sudah, Bu. Ibu. Jelas, Bu. Baik. Baik, kalau begitu ada yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada, Bu. Cukup dari saya. Belum, Bu. Baik, kalau begitu pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa chat di WA Group atau personal chat ke saya. Baik, Bu. Pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Karin.